Saya minta kepada Pak Presiden mohon izin untuk bisa merekrut non-ASN. Dan Dirjen Kebudayaan yang direkrut adalah non-ASN pertama yang menjadi eselon 1 di Republik ini. Tetapi kita bertanggung jawab membuat ekosistemnya, memberikan insentifnya, dan menempatkan pengeluaran negara di bidang kebudayaan bukan sebagai biaya, tapi sebagai investasi. Karena kemudian nanti hasilnya yang kita dapat itu bukan dalam bentuk pendapatan rupiah, tapi dalam bentuk majunya kebudayaan di Indonesia. Mas Anies itu kan latar belakang ya, terus kalau di Jogja kan sulit dibantah kalau kita cenderung mudah mengakses seni budaya ya, ketika mahasiswa misalnya ada film-film bagus, film Perancis di LIP. Nah, itu ketika Mas Anies menjadi Mendikbud, itu kebijakan Anda di bidang kebudayaan itu seperti apa? Ya, gini, pertama kita kali mereview ya ketika Anda jadi jadi ketika pertama kali saya bertugas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada waktu itu kami melihat bahwa kebudayaan perlu dapat perhatian lebih besar karena porsi pendidikannya lebih dominan daripada porsi kebudayaan. Ini kenyataannya dari anggaran, dari macam-macam. Nah, di situ kemudian saya melihat nomor satu harus ada referensi scope of work. Jadi kami waktu itu melakukan studi komparasi, bukan pergi ke sana, tapi minta data-data dari beberapa kedutaan di sini yang memiliki kementerian kebudayaan. Jadi dari Asia Selatan, dari Eropa, dan ada dari negara-negara Amerika Latin. Lalu itu menjadi bahan yang kami berikan kepada tim di Dirjen Kebudayaan. Bahwa walaupun namanya adalah Direktorat Jenderal, tapi scope of work-nya harus mencerminkan sebuah kementerian kebudayaan. Lalu yang kedua adalah kami melihat untuk memimpin Direktorat Jenderal ini seringkali ASN itu kurang tepat. Karena ini adalah sebuah kegiatan budaya yang memerlukan ruang imajinasi, bisa berdialog dengan para budayawan, para seniman. Agak lebih luas gitu ya, Mas? Sementara kalau ASN itu memang by definition tugasnya melaksanakan regulasi. Tupoksinya jelas ya, gitu ya. Regulasi, pelaksanaan regulasi. Iya. Jadi buat ASN itu semua yang harus dikerjakan sesuai dengan regulasi. Sementara untuk kebudayaan kita memerlukan figur. Nah, pada waktu itu tidak ketemu. Jadi saya minta kepada Pak Presiden mohon izin untuk bisa merekrut non-ASN. Dan Dirjen Kebudayaan yang direkrut adalah non-ASN pertama yang menjadi eselon 1 di Republik ini. Yang namanya Hilmal Farid itu? Ya, pada waktu itu belum ada. Dan ketika itu saya minta izin khusus pada Presiden, Pak Presiden, ini kita memerlukan pribadi yang non-ASN. Waktu itu belum tahu siapa. Iya. Karena ini itu kan ada nama-nama itu Mas yang dimajukan. Jadi sebelum. Sebelum proses rekrutmen. Iya. Jadi itu bukan di ujungnya. Oke. Jadi ketika mengumumkan harus sudah dimasukkan ini
ASN. Jadi persetujuannya itu pada saat pengumuman. Oke. Nah kemudian baru di situ masuk. Nah kemudian di jalur yang ketiga kami menyusun rancangan undang-undang kebudayaan. Jadi RUU kebudayaan itu kita menyiapkan dan di tengah-tengah proses persiapan tugas saya dicukupkan di kementerian. Jadi saya tidak melihat menyaksikan dari dekat penandatanganannya, tapi kami menjadi bagian dari yang mengusulkan. Pengusulannya ada pada saat saya bertugas. Undang-undang kebudayaan, memajukan kebudayaan waktu itu namanya, yang kita berharap ini menjadi platform untuk perhatian lebih besar di bidang kebudayaan. Lalu kita menyelenggarakan Kongres Kebudayaan di Bandung pada waktu itu, kalau tidak salah 2015 akhir atau 2016 awal. Nah, kami berpandangan bahwa kegiatan kebudayaan ini harus kita jadikan sebagai sebuah kegiatan yang terpisah dari aktivitas lain. Nah, saya bisa mengerjakannya di DKI. Pada waktu saya masuk di DKI, itu dinasnya namanya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Ini dua hal yang berbeda. Pariwisata itu adalah sebuah aktivitas komersial, sementara kebudayaan itu bukan aktivitas komersial. Walaupun misalnya bisa mendatangkan duit, tapi tujuan utamanya bukan itu. Kan kira-kira begini, kebudayaan adalah kehidupan, sementara pariwisata adalah penghidupan. Dan jangan ubah kebudayaan jadi penghidupan, gitu kira-kira. Jadi jangan sampai meleset. Nah, itu kita pisahkan. Dan Jakarta menjadi satu dari 3 provinsi kalau tidak salah yang memiliki dinas kebudayaan terpisah khusus. Bali, Jogja, dan Jakarta. Mungkin kalau ada lagi saya dikoreksi, tapi pada waktu itu hanya ada 3. Nah, tujuannya supaya dinas kebudayaan ini, atau pada waktu itu Direktorat Jenderal Kebudayaan, dia menjadi tangan negara untuk membangun ekosistem agar pelaku-pelaku seni budaya itu bisa tumbuh kreativitasnya. Jadi peran negara itu membangun ekosistem yang sehat. Ide-ide gagasan bukan dari negara, ide dan gagasan dari para pelaku. Tetapi kita bertanggung jawab membuat ekosistemnya, memberikan insentifnya, dan menempatkan pengeluaran negara di bidang kebudayaan bukan sebagai biaya, tapi sebagai investasi. Karena kemudian nanti hasilnya yang kita dapat itu bukan dalam bentuk pendapatan rupiah, tapi dalam bentuk majunya kebudayaan di Indonesia. Nah, itu yang kita dorong. Termasuk diantaranya adalah pembangunan Taman Ismail Marzuki ini. Tapi nanti kita diskusikan berikutnya. Jadi, saya melihat ketika bicara tentang kebudayaan ini, kita harus, negara ini harus memberikan perhatian dan beri ruang yang cukup sehingga aktivitas kebudayaan itu jalan, dan orang-orang yang bertugas di dalamnya adalah orang yang paham tentang kegiatan kebudayaan. Itu saya dengar itu sedikit soal tim itu, mantan ketua DKJ dia bilang zaman Anies, dia nggak pakai emas ya, zaman Anies gila katanya. Kita difasilitasi insentif itu sampai kita nggak bisa, ini untuk apa, kayak gitu loh. Iya, sampai begitu ya. Tadi kan dibilang yang kebijakan soal kebudayaan waktu Mas Anies jadi Menteri Kebudayaan itu ada nggak yang terasa? Kalau saya sebagai orang yang tidak di dalam itu Hilmar Farid zamannya Mas Anies ya. Nah itu yang terasa. Sekarang orang merasa Hilmar Farid itu wah keren gitu loh. Ternyata kan Anda yang milih ya. Nah itu kira-kira yang terasa dari perubahan itu apa? Jadi begini, dimanapun ketika kita berbicara tentang sebuah organisasi, nomor 1 adalah leadershipnya. Nomor 1, Anda pengen sekolah maju, kepala sekolahnya harus punya leadership baik. Anda ingin perusahaan maju, CEO-nya harus punya leadership yang baik. Itu nomor 1. Tidak bisa kita memberikan sekedar job description, lalu taruh siapa saja, lalu akan deliver. Nggak mungkin. Jadi harus orang yang tepat. Nah, pada waktu itu kami melihat bahwa tidak sulit sekali kegiatan kebudayaan ini maju apabila proses rekrutmennya itu menggunakan rekrutmen seperti bidang-bidang lain. Nah, disitulah kemudian saya minta izin khusus dari Pak Presiden, dan itu menjadi dirjen pertama yang bukan ASN, yang kemudian menjadi dirjen di sebuah kementerian. Itu termasuk legacy, Mas. Mudah-mudahan. Dan saya percaya bahwa kalau yang mimpin itu memiliki pemahaman tentang kebudayaan, bisa berinteraksi dengan budayawan, maka dia bisa menjembatani antara bahasa kreativitas
dengan bahasa regulasi. Iya. Karena itu beda. Lalu pas saya masuk, kemudian ada Frankfurt Book Fair. Iya, yang Frankfurt Book Fair itu tinggal setahun, persiapannya sudah last minute. Lalu kami bekerja sama dengan waktu itu Pak Gunawan Muhammad, beliau yang memimpin, dan kita buat tim baru untuk menyiapkan Frankfurt Book Fair. Dan di situ ada banyak sekali proses pembelajaran. Bagaimana kegiatan kebudayaan harus berjalan di lokasi yang amat jauh dari Indonesia, karena dia merepresentasikan Indonesia. Di sisi lain, ada ketentuan-ketentuan keuangan yang harus ditaati. Di situ kita menemukan banyak pengalaman berharga bagaimana negara terlibat memfasilitasi proses kreatif. Satu sisi tidak melanggar ketentuan sehingga tidak khawatir ketika diperiksa. Di sisi lain, ruang untuk berkreasi bagi para seniman dan budayawan tetap ada. Jadi pengalaman pengelolaan Frankfurt Book Fair itu menurut saya layak dijadikan sebagai tulisan untuk pengalaman bagaimana negara terlibat dalam aktivitas kebudayaan yang memungkinkan proses kreatif itu terjadi. By the way, Frankfurt Book Fair waktu itu Indonesia menjadi guest of honor, dan Indonesia bisa dibilang di 2015 waktu itu menjadi tamu kehormatan Frankfurt Book Fair yang terbaik dalam sejarah Frankfurt Book Fair. Itu bukan kerja satu orang, bukan kerja menterinya, bukan kerja dirjen, bukan. Itu adalah kerja kolosal melibatkan begitu banyak orang. Tapi prinsipnya negara itu mendukung, memfasilitasi, dan menganggap ini sebagai investasi. Tidak dipandang ini sebagai biaya. Setelah Mas Anies nggak jadi menteri itu, saya juga merasakan apa yang dibilang tertib administrasi dan keuangan. Karena 2022 Desember saya ikut program yang disponsori Dirjen Kebudayaan Residensi Puitika di Chile selama 1 bulan. Mas Anies, ada satu lagi sedikit yang saya mau cerita sedikit aja ini. Okay. Ada sebuah kegiatan namanya BBM. Ini bukan bahan bakar minyak. BBM ini adalah belajar bersama maestro. Oh iya. Ya. Iya. Jadi gini, Mas Amran, saya melihat begitu banyak maestro-maestro kita itu mereka bekerja, mereka berkarya. Di sisi lain kita begitu banyak anak-anak belajar di bidang seni itu disconnect. Okay? Jadi kami membuat program BBM di mana anak-anak muda, terutama yang suka pada bidang kesenian, itu selama liburan, dia tinggal di tempatnya para maestro itu. Siapa aja tuh Mas? Jadi maestronya? Banyak, dari mulai almarhum Ki Mantep Sudarsono, dan Ki Dalang itu, dia menerima anak bukan dari Jawa saja, bahkan dia punya anak dari Aceh yang datang bersama dia. Kemudian Pak Nyoman Nuarte di Bandung. Jadi yang diundang ini maestro beneran, Mas Ratno dan Mbak Ratna. Mereka berdua itu rumahnya menampung. Jadi kita titipkan 5 sampai 10 anak tinggal di sana, biar dia mengikuti proses pembelajaran seperti nyantri. Karena memang cantrik itu kan artinya murid ya. Bagi yang laki-laki cantrik, yang perempuan namanya mantri. Nah, mereka belajar di situ, lihat dari dekat bagaimana dia beraktivitas, bagaimana dia berproses kreatif, dan si maestro itu juga punya kesempatan untuk memberikan tugas-tugas yang sifatnya pembelajaran. Nah, kami melihat untuk belajar di bidang kebudayaan itu bukan seperti di ruang kelas, tapi langsung. Jadi kami mengundang para maestro itu untuk ikut. Setahu saya program ini sampai sekarang masih dijalankan. Oke. Kalau nggak salah di bidang musik dulu Jaduk Ferianto. Jaduk, betul. Lukisan Nasirun yang ada di pameran ini juga. Dan itu gini, di awal hanya beberapa. Lalu para maestro itu bercerita pada maestro-maestro yang lain. Di tahun berikutnya makin banyak maestro yang mau ketamuan anak-anak itu.
Dan saya dengar waktu saya berkunjung ke almarhum Ki Mantop Sudarsono 2 tahun yang lalu, beberapa bulan sebelum beliau wafat, saya ke rumahnya, baru dia cerita, makanya saya ingat soal Aceh itu. Iya. Dia bilang, Pak, ini ya murid saya yang anak Aceh itu sampai sekarang dia masih belajar wayang, dan dia mengembangkan dengan memberikan flavor Aceh di situ. Jadi proses pembelajaran yang saya salut dengan anak-anak itu. Oke. Dan masih berlangsung, Mas ya? Ya.